Ternyata teman untuk berkomunikasi itu membuat saya happy. Grup ini cukup unik gitu. Ibarat makanan itu pas, semuanya pas, bumbunya pas. Kemudian ada yang suka jalan kaki, ya, saking sukanya pernah jalan dari Point Cook sampai ke City gitu, Pak Arwin itu ya. Serius? Jadi kalau sekolah minggu aktif untuk anak-anak kecil dan kemudian senior ikut aktif, itu semua keluarga bisa kebawa. Kalau kita masih tetap bisa berdiri, berjalan sendiri, tanpa ditopang siapa-siapa, kita go ahead, tetap harus melayani Tuhan. Terima kasih Om Tante sudah mau memenuhi undangan Obaja. Topik kita kali ini kita pengen ngebahas nih tentang TGA atau The Golden Age ya. Ini kan komunitas yang teman-teman senior di KKI kayaknya belum ada ya. Bener nggak ya? Seingat saya baru TGA ini teman-teman senior berkecimpung di komunitas KKI, bener nggak? Ada sih, menurut saya ada, tapi mungkin enggak seformal ini dan juga kegiatannya tidak di gereja barangkali. Oke. Nah, kita langsung aja mulailah untuk biar mempersingkat waktu nih. Kita pengen kenalan dulu nih Om sama Tante. Ini siapa sih? Dan biar obrolan kali ini biar nyambung gitu loh. Jadi teman-teman yang mendengarkan nanti tahu ini narasumbernya real dari TGA langsung gitu loh. Silakan, mau dari siapa dulu? Ya, saya nama Agus Budi Santosa. Usia 77 tahun. Wow. Asal dari Jakarta. Kemudian tahun 2005 di situ. 2005 akhir ada mulai di Australia. Di Sydney awalnya 5 tahun. Kemudian 2010 baru pindah ke Melbourne. Saya istrinya Agus, namanya Emma Maria Damayanti. Saya berusia 72 tahun. Anak saya 4, 3 di Melbourne, 1 masih di Jakarta. Masing-masing dari 3 anak laki itu punya anak 2. Tapi 5 laki cucunya dan 1 perempuan. Lanjut. Dulu. Oke. Tante saya namanya Purnomo Nurhalim. Usia 69 tahun. Mudah-mudahan 70 tahun ini. Amin. Lalu ya background saya dulu IT sama perbankan, lalu pindah di Melbourne ini sekitar tahun 2014. Anak 2, perempuan semua, semua tinggal di Melbourne sini. Oke, gitu aja. Oke, lanjut terakhir. Saya Diani Herawati. Pasangan saya Wiono Bunowo. Saya tinggal di Melbourne baru 9 tahun. Yang dulunya pulang balik. Jadi menetapnya baru 9 tahun. Saya seorang oma dari 3 orang cucu dan dari 2 anak. Terima kasih. Oke. Saya nge-refresh dulu nih ya. Masing-masing waktu pertama ketemu Om sama Tante nih. Kalau nggak salah dari Om Agus sama Tante Emma dulu nih. Dulu kalau nggak salah saya pertama ketemu tuh di Gereja Laverton 2013 di Misa KKI itu waktu itu. Saya kira waktu itu kalau nggak salah Om sama Tante baru dapat PR waktu itu kalau nggak salah ya. 2013 atau 12 ya. Tapi ternyata sudah PR ya? Udah, saya sekarang udah hampir 15 tahun PR-nya. Oh, oke. Oh, mungkin karena baru pindah dari Sydney ya waktu itu ya? Ya. 2010 masuk Melbourne, itu udah PR. Udah lama sih. Oh, oke. Jadi itu Tante ya. Kalau saya belakangan. Oh. Saya PR-nya kemudian. Menyusul. Jadi waktu tinggal di sini saya pakai bridging visa. Oke. Jadi Tante dulu yang dapat ya? Visa, bukan PR.
Jadi yang PR cuma Tante Emma karena bayar mahal. Pakai Jadi contribution. satu saja contribution Tante Emma masuknya. Oh, beli ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi beli satu aja lah mahal ya. Nah, Nah, saya pakai bridging visa menunggu sampai Tante Emma setelah PR 5 tahun dia bisa menjadi sponsor saya. jadi Nah, citizen gitu. Bukan, sponsor untuk PR. Untuk PR. Setelah 5 oke. tahun Tante Emma PR, Oh ya Pak Agus ya. saya untuk masuk ke PR. Nah, setelah proses satu tahun, saya dapat PR. Setelah Tante Emma 6 tahun. Oh, gitu. Nah, Akhirnya bisa bersama. artinya sekarang dua-duanya sudah PR. Nah, saya baru tahun ke-6. Kalau Tante Emma sudah tahun ke-11 ya. 11. Wah, lama juga itu. Nah, saya habis itu saya ketemu sama Om Pur. Om Pur ini saya ketemunya di rumah Cynthia kalau nggak salah ya. Enggak, saya ketemu sama istrinya dulu, istrinya Om Pur. Itu habis Rosario di rumahnya Cynthia. Omong kalau nggak salah lagi mau ngomongin minat bakatnya anak saya waktu itu di bidang robotik. Nah, akhirnya saya dikenalin sama istrinya, Tante Lina ya kalau nggak salah ya. Nah, habis itu saya main ke rumahnya Om Pur nih. Iya, main ke rumah Om Pur, main robot-robotannya. Nah, terus Tante Yun nih, saya nggak inget nih, kapan terakhir pertama kali kita ketemu Tante? Saya nggak inget beneran Tante. Maaf. Saya aktifnya kan juga baru, Peter. Oke. Kayaknya di Misa KKI kali ya? Ya, sudah di Misa KKI. Oke, saya nggak inget. Kayaknya nggak ada momen seringnya ketemu kali ya. Iya. Lupa. Saking seringnya, bener. Ketemu ya. Oke, kita mau langsung ke pertanyaan pertamanya nih. Perihal TGA ini kan dibentuk biasanya kan semua komunitas lah rata-rata kan dibentuk kan karena berdasarkan kebutuhan ya. Nah, ini pengen tahu nih saya nih. Kebutuhan dari masing-masing Om sama Tante ini apa sih? Kenapa mau bergabung sama TGA gitu loh. Nah, ini kan pendapat pribadi ya, masing-masing bisa berbeda jadinya. Silakan. Kebanyakan kalau saya lihat ya, orang-orang tua atau senior ini di sini itu dalam rangka menemani anak dan membantu anak untuk cucu. Itu kebanyakan. Jadi tidak banyak yang memang sendiri datang sini gitu. Tinggal di Australia ini. Nah, seperti itu saya juga waktu di Sydney saya menemani anak saya yang kedua. Sebetulnya sebelum itu anak-anak saya ada semuanya di New Zealand. Sekolah sejak tahun 90, 3 anak itu sekolah semua di New Zealand. Tinggal di sana. Nah, waktu itu saya ada PR. Kemudian tahun 2005 satu anak pindah ke Sydney. Nah, saya ikut dengan anak yang di Sydney itu. Kemudian tahun 2006-nya anak kedua yaitu Ari itu ya anak ketiga tapi yang kedua datang ke Australia itu langsung di Melbourne. Tapi saya masih di Sydney. Tahun 2006 itu Ari Santosa. Nah, itu juga membawa anak. Jadi saya menemani anak-anak tinggal di sini. Ya, sebelumnya saya mundar-mandir waktu di Australia. Nah, itu saya menemani di sini. Saya mempunyai satu kekurangan, yaitu kegiatan. Saya kalau hanya menemani anak dan mengantar cucu dalam menemani anak itu kegiatan saya pada waktu-waktu lainnya itu merasa kosong begitu. Nah, saya merasa perlu mengisi dengan bersosialisasi. Sosialisasi yang untuk kegiatan gereja dan kegiatan sosialisasi rekreasi begitu. Nah, kalau ke gereja, waktu itu gereja Indonesia, KKI, itu hanya sebulan sekali. Kalau yang di Melbourne.
yang di West. West di Leverton. Heeh. Itu cuma sebulan sekali ketemu dengan para senior. Ya, para senior juga on and off. Ada datang mengunjungi anak, kembali lagi mengunjungi anak, kembali lagi Indonesia. Yang menetap di Melbourne dan juga di terutama di mana itu Point Cook itu hanya beberapa saja waktu itu ya 2006 dan kemudian sampai 2010 hanya beberapa, jadi saya ketemu hanya beberapa saja kalau di gereja. Nah kemudian hari-hari jam-jam waktu-waktu setelah ngantar anak cucu gitu ya sekolah itu kegiatan saya apa, saya cuma ya kosong begitulah, cuma nonton TV lah begitu. Bosan ya. Berarti nih ya. Bosan, nah, mungkin sedikit jalan kaki sendiri sama istri begitu. Punya keinginan untuk bersosialisasi. Nah, kemudian ada kesempatan pada masa Wang ya, Matius Wang, saya diberi tugas oleh Melia yang waktu itu menjadi wakil ya dan juga aktif di sana untuk ikut membina atau aktif di dalam pastoral care bersama Tante Yun dan Wiono untuk membantu Melia di bagian barat. Kalau East ada sendiri. Ini yang West. Waktu itu masih hanya Angela saja. Tapi dalam tugas itu saya merasa kok nggak ada kegiatannya, mana orang tua seniornya nggak ada, yang butuh kita bantu yang mana, nggak ada kontaknya, begitu loh, nggak ada kontak, nggak ada wadah, nggak ada apa begitu. Maksudnya nggak ada gimana Om? Kan ini sekarang aja banyak ini ada Om Pur juga. Iya sekarang Om Pur tahun dulu berapa? Ada. Ini kan baru tahun 2006, 2000 waktu Wang menjabat itu berapa? Masih sepi. Oh gitu. Jadi tinggal di terus-terusan di sini barangkali juga belum lama. Ya, yang saya tahu beberapa yang sudah menetap itu ya hanya Pak Chandra, Tante Yun, saya, Om Arwin, gitu ya. Ada satu lagi yang tidak Katolik tuh, Om Awa, ada Om Yohanes. Om Yohanes juga bolak-balik masih enggak menetap. Ya, itu. Kemudian pada suatu ketika pada kegiatan Rosario di rumahnya Tante Yun itu tidak hanya anak mudanya tapi seniornya cukup lumayan gitu banyak, mungkin berimbang. Itu tadi foto yang mungkin Tante Emma kirim tuh ya. Iya tadi saya lihat tuh ada sekitar 13 orang ya, ada Karisma, ada Melia. Saya punya ide, saya bilang ada baiknya kita cetusan di sini aja untuk satu wadah supaya kita punya komunikasi ada di satu wadah gitu. Iya. Ya, yang itu kemudian ditanggapin oke sama Melia, dibentuk WA group yang namanya Senior Point Cook. Namanya itu kemudian. Nah, itu dibentuk. Kemudian foto itu yang pertama kali muncul di situ, di WA group itu. Nah, kemudian berkembang. Anggotanya menjadi yang motorin oleh Tante Yun itu, Yundian ini kemudian sampai sekarang ini dengan kegiatan tidak hanya gereja, ya gereja itu kegiatan antara lain Rosario, ya ada kemudian tugas membaca, lektor, saya sebagai lektor di Leverton, kemudian kalau ada prodiakon belakangan ya, saya prodiakon kemudian. Kemudian kalau ada tugas kolektor senior begitu, ada yang core, begitu. Itu mulai kemudian menyatu, kemudian senior sterkumpul, baik yang sudah tetap maupun yang masih mondar-mandir, semua di dalam situ. Nah itulah awal-awalnya. Kemudian ada diusulkan namanya supaya lebih indah, lebih menyenangkan, diganti dengan The Golden Age gitu, supaya senior itu merasa kita udah tua begitu. Nah, golden, jadi kita menikmati ini hari tua gitu. Wah, keren. Berarti Tante Emma juga punya ini juga sama ya? Saya sambung dulu ya, itu tadi kan dari
si Agus. Kalau saya waktu itu kebutuhan komunitas tuh memang butuh ya, karena saya merasakan ternyata teman untuk berkomunikasi itu membuat saya happy. Teman untuk berkomunikasi membuat saya healthy juga karena saya happy. Nah, memang waktu itu Yun sangat berperan sekali dari awal itu. Yun sangat berperan sekali dengan KOR. Saya nggak ikut KOR dan lain-lain. Jalan pagi saya juga, kaki saya kan operasi segala macam, jadi saya juga nggak ikut jalan pagi. Yun memang sangat berperan di dalam kebutuhan komunikasi. Nah, di luar yang saya nggak bisa, itu biasanya saya ikut karena saya merasa happy. Jadi karena saya happy, kemudian ya otomatis kalau ada ini loh acara ini, saya suka beride juga, yuk apa pergi bareng, makan bareng, kita piknik bareng gitu. Itu membuat saya happy. Jadi saya dulu sangat menunjang sekali dengan acara-acara yang di luar yang saya tidak bisa ikut. Saya ikut, saya sesuaiin kebutuhan saya dan kemampuan saya. Oke. Itu saya. Jadi kalau doa rosario karena saya bisa, saya datang. Misalnya ada, tapi KOR saya nggak ikut, suara saya jelek. Tapi kayaknya kalau yang beraktivitas fisik mungkin Tante nggak ikut gitu ya? Fisik saya jalan-jalan saya nggak ikut. Tapi kalau misalnya piknik gitu kan kita happy dong. Ketemu teman, hahaha, terus kemudian dengan happy pasti otomatis saya akan healthy gitu. Jadi saya biasanya ikut, hampir rata-rata saya ikut untuk yang kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kondisi saya. Itu dari saya. Sip. Ya, Om Pur, Tante Yun belakangan. Karena orang penting. Ya. Saya kebetulan anggota baru lah ya. Saya belum terlalu berapa lama. Tahun 2018. Udah lama juga itu. Udah 3 tahun. Itu pas baru pindah juga di daerah sini, Point Cook. Dari pengamatan saya sejak join itu memang grup ini cukup unik gitu. Ibarat makanan itu pas, semuanya pas, bumbunya pas gitu ya. Ada yang orang seperti Tante Yun gitu ya, yang kalau kita WA itu belum saya mencet enter itu udah jawab. Saking cepetnya. Jarinya itu memang cepet sekali lah gitu. Yeah, jadi skillful. Itu anugerah buat grup ini. Jadi ada yang kemudian ada yang suka jalan kaki ya, saking sukanya pernah jalan dari Point Cook sampai ke City gitu, Pak Arwin itu ya. Jadi, serius? Iya betul. 6 jam dia jalan. Pulang naik bus. Pulangnya naik public transport. Iya. Oh, kirain jalan lagi. Nah, jadi dia yang mau motorin gerak jalan JJP ya, jalan-jalan pagi. Jadi kebetulan saya juga dari dulu sejak muda itu udah suka jalan hampir setiap hari gitu sebelum kerja dulu. Jadi ini sangat membantu, memotivasi untuk tetap bisa gerak jalan ya. Selain Pak Arwin, Pak Hawa itu 2 orang itu motor lah gitu. Gila. Lalu ya kita kenapa saya join ya? Pada umumnya kan kita ini ada di sini yang umur segini udah pensiunan dan udah kurang kerjaan lah gitu ya. Jadi kalau saya ya ada arena untuk kadang-kadang bisa bantu sana bantu sini gitu, membuat juga lebih senang gitu. Kemudian punya keahlian yang berbeda-beda. Di grup ini ada ya dokter gitu, jadi kalau ada apa-apa bisa konsultasi, nanya. Ada yang dari mesin tuh, suaminya Bu Yun gitu ya, jadi bisa ya kita bisa tukar pikiran, bisa tukar kalau ada masalah ini masalah itu bisa saling
saling membantu. Menurut saya ini merekatkan gitu. Selain ya kita happy dengan sering makan bersama, sering ketemu dengan macam-macam ya. Yang baru ini ada grup pingpong dan sebagainya. Oh, itu ya pingpong juga. Iya, kita cukup aktif dan sering ketemu, kadang-kadang lebih sering ketemu dengan grup ini daripada ketemu sama anak sendiri. Serius? Iya. Wow. Ketemu anak kan kerja ya, paling ketemu kan sekali-sekali. Sebulan sekali. Gitu ya. Ini kadang-kadang kita bisa seminggu ketemu 2-3 kali. Oh, oke. Saya pikir ketemuannya seminggu sekali aja. Ya, ketemunya nggak secara resmi kan, bisa ketemu di gereja, ketemu di jalan-jalan bersama, bisa ketemu pas makan bersama gitu. Jadi ya, frekuensinya cukup sering sih. Berarti aktivitasnya bisa kadang di weekdays juga ya? Iya. Meskipun nggak semuanya ikut. Iya. Tapi bisa di weekdays. Oke. Wah, gile. Oke, lanjut. Tante Yun. Kalau saya nih pelengkap aja. Sebetulnya saya cuma senang hura-hura. Kebetulan teman-teman ini sepertinya gampang dan mau bersosialisasi dan mau berkomunikasi dengan baik. Jadi begitu ngomong mau kemana gitu, ayo semua pergi, semua pada mau gitu loh. Kebetulan kita juga suka jalan, suka makan. Pokoknya kita tuh nggak ada waktu kosong lah, maksudnya itu mesti ngobrol di WhatsApp, kadang-kadang di mana, karena TGA itu kan luas ya Peter, ada di Kreng Maria, Kreng mana-mana, jadi kita spesial bikin lagi satu grup yang spesial Point Cook aja. Oke. Karena ada jalan-jalan pagi, jadi kita nge-grup yang jalan-jalan pagi, karena kalau kita share di grup TGA, mereka tuh pada nggak mau jawab. Kalau misalkan dicoba grup kecil itu mereka pada jawab mau kemana terlalu luas, TGA itu kan terlalu luas gitu loh. Jadi kita bikin grup kecil, itu juga yang bikin juga maminya Rina Edwin, itu juga bikin yang awalnya dia bikin itu grupnya dia itu. Awalnya dia, terus jadi kita teruskan. Jadi justru sekarang yang aktif tuh JJP-nya ini, singkatan jalan-jalan pagi Point Cook, JJP PC. Jadi kebetulan kita ini juga ada core, jadi kita ikut-ikut core ya, cuma grup ini aja. Kadang Tante Emma tuh kalau grup besar ada ulang tahun KKI gede baru ikut, karena Tante Emma kan di Bondura ya, kalau latihan ke sini kan jauh banget gitu loh. Tuh, jadi kebetulan mau saya ajak core. Terus kalau misalkan dari pengurus minta ada yang bacakan pembacaan kitab suci siapa, ya udah saya tunjuk langsung mau, Tante Hedi mau. Jadi mereka tuh mau lah, jadi mau terjun dan mau ikut terlibat dalam aktivitas KKI. Itu yang saya suka sama mereka. Itu komitmennya luar biasa, betul luar biasa. Ayo, Kor, udah ikut. Ayo, saya nggak ada suara, nggak bagus. Pokoknya yang penting kamu mau. Niat itu aja. Niat yang penting niat. Ada niat pasti jalan. Akhirnya ikut semua. Wah, gile. Kita yang muda-muda kayaknya harus belajar ini dari yang senior-senior. Serius lu kadang yang muda-muda ini ya ditunjuk itu, aduh, alasannya itu 1001 deh pokoknya alasannya. Yang penting menolak dulu itu pasti deh jawaban menolak itu biasanya. Wah, kalau keren dong. Kalau teman-temannya enggak, ayo kamu baca ya. Tinggal kirim aja apanya yang mesti dibaca, bakalannya mesti baca, langsung jalan. Oke. Ya, yang muda-muda kan masih kerja, terus urusan anak, ngerti lah, kita juga ngerti. Ya, beda lah sama kita gitu. Kita kan pengangguran. Ada singkatan pengacara, pengangguran, banyak acara. Banyak acara. Sepertinya kita juga yang senior-senior ini sudah sepertinya kejar-kejaran dengan kesempatan. Maksudnya? Kita takut kehilangan kesempatan. Oh, waduh. Kan mesti ngisi kesempatan kita masih sehat, hidup, gitu. Ya, kita sudah berhitung waktu ini. Hitung hari ya, Pak. Ya, hitung. Nah, maaf kata mungkin udah mulai terasa kali ya. Kesempatan kita pakai sebaik-baiknya. Ada bonus dari Tuhan. Ya. Wow.
Wah, keren. Dikembalikan Filosofinya. pada Tuhan untuk melayani Tuhan lagi. Sisa bonus kita kan dikasih Tuhan bonus kan umur ini. Total ada berapa sih kalau boleh tahu anggotanya? Sampai harus Kalau dipecah per apa itu tadi, per minat bakat ya. Ada yang jalan-jalan pagi, kalau ada yang kalau kur, ada. kalau TGA aja itu banyak loh. TGA itu sampai mencapai 80-an. Wow, gile. Banyak banget. Membernya 73. Hmm. Dan ini kegiatannya rutin setiap minggu gitu atau seberapa rutin berkegiatan? Kalau TGA itu tergantung ya. Kadang-kadang ketemu kita di City, pas kita jalan-jalan di City gitu, ayo kumpul di City. Gitu. Kita jalan sore itu, jalan pagi itu cuma seputar area Point Cook, Williams Landing dan mana. Tapi kadang-kadang saya bawa ke Botanical Garden, ayo kita jalan di sana, di City. Habis itu makan. Jadi yang dari City kita panggil, yang dari Bondura kita panggil kumpul di City gitu. Oh, berarti ini TGA ini menyebar ya, nggak cuma di West aja ya? Enggak, semua. Saya bilang kan banyak dari West, East, dan mana itu yang terpencar banyak. Kadang-kadang ada yang ke Baning gitu, ayo saya lagi di Baning, come on, ngopi. Ya udah datang semua ke Baning. Oh gitu. Berarti beneran emang nggak ada kerjaan ya? Iya benar. Kadang-kadang Tante Pur sama Om Pur nih ke Point Cook. Aku lagi di Point Cook Town Center di cafe ini. Ayo ke sini, join semua. Bahasa 10 orang. Oh. Ada aja pokoknya acara itu, maka saya bilang ada aja acaranya itu. Berarti nih kalau saya nanya pertanyaan berikutnya nih, yang menurut kalian seberapa penting kelompok TGA ini? Kayaknya saya udah bisa dapat tadi jawabannya dari Om Pur, dari Tante Emma ya. Rata-rata kelihatannya memang membutuhkan sebuah wadah untuk chit chat ya, berkomunikasi, karena memang ada keinginan untuk didengarkan dan mau mendengarkan cerita sharing lainnya gitu ya. Benar nggak sih ini? Betul. Ya, kita kan ada di negara yang asing gitu ya, jadi keinginan untuk bergaul dengan orang-orang yang punya culture yang sama, dengan usia yang sama gitu, ya itu perlu sih. Karena kalau enggak kan di rumah aja kesepian ya kita. Kalau apa nggak ada sesuatu yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Jadi ya itu penting sekali sih menurut saya. Selama ikut TGA ini kira-kira manfaat apa nih yang didapat? Ada manfaat lain nggak selain dari apa ini? Kayak Tante Emma bilang kan merasa happy kalau chit-chat, ngobrol gitu ya. Selain itu ada manfaat lain nggak? Ada itu Om Pur itu kan pintar handyman Om Pur tuh. Jadi kalau ada kerusakan apa di rumah kita tuh kita tanya Om Pur, dia bisa bantu. Sampai sedemikian itu, ada decking rusak, Om Pur datang bantu. Ada grendel rusak, bagaimana Pak Pur? Udah datang tuh Pak Pur. Udah dibetulin. Luar biasa. Memang saya bilang betul, Pak Pur bilang betul, luar biasa grup kita ini gitu. Wah. Ya, sampai apa yang rusak di atas yang nggak bisa naik itu Pak Pur langsung datang. Pak Pur tolong, Pak Pur datang, Pak Pur betulin. Itu loh luar biasa Pak Pur. Tangan enteng banget ya, handyman banget ya. Bisa bikin robot, bisa benerin rumah juga. Ya. Iyalah, luar biasa. Saya punya decking saya tuh mengap, saya panggil tukang toh. Saya hitung-hitung kok mahal banget. Udah dikerjain sendiri Bu Yun. Tapi saya sungkan kan nanti kalau Pak Pur sakit gimana. Udah apa-apa yuk dikerjain. Jadi Pak Om sama Pak Pur, Om Pur bantuin kita dibantuin sama Om Pur. Luar biasa memang. Garap sendiri jadinya. Iya, tapi nggak berat sih, saya nggak mau berat, cuman Om Pur bilang bisa ini diginiin, jadi Om Pur yang bantu. Wede, udah hemat berapa itu kayak gitu ya? Iya, makanya. Oh, berarti semua profesi ada di TGA ya? Ya. Ada yang ahli kimia, ada yang dokter, yang bekas kontraktor, jadi lengkap lah kita. Gila. Sharingnya juga macam-macam, backgroundnya macam-macam, ya pola pikir macam-macam. Wah, hebat berarti nih. Om, Tante, terakhir nih, kira-kira ada pesan apa nggak buat teman-teman umat KKI di luar sana yang mungkin usianya kurang lebih sama Om Tante gitu, mau ikut grup tapi malu-malu, takut ya macam-macam lah, tahu sendiri kalau orang kalau mau gabung itu kan pikirannya macam-macam ya.
Atau mungkin mereka yang belum pernah mendengar TGA mungkin. Nah, ada pesan nggak buat mereka? Silakan Om, Tante. Ini kita bisa sampaikan lewat Obaja itu di ini ya, kegiatan kita, supaya yang lain, senior yang lain itu juga bisa kepingin gitu ya, mempunyai grup seperti ini ya. Jadi kita kompak begitu semua, dan untuk mengisi kehidupan kita tidak hanya kekeluargaan di dalam keluarga, tetapi di dalam teman, gitu ya. Nah, kalau yang dulunya apa itu dalam tugas yang hubungan dengan gereja nih ya, itu saya kira kita supaya kompak orang tua ini memberi kegiatan, contoh kegiatan kita di gereja untuk anak cucu kita, terutama cucu kita, karena kita lihat kekhawatiran di dalam hidupan negara sekuler ini, bimbingan kerohanian untuk cucu kita, meskipun sudah di sekolah Katolik, itu dirasa masih kurang. Sehingga dengan contoh kita, kegiatan kita ini, mengajak ada kegiatan di gereja, orang tua ini, senior, itu anak-anak dan cucu kita supaya kebawa ikut. Menduplikasi. Dengan kegiatan kalau cucu-cucu itu sekarang sudah dibentuk yang juga di apa itu di Point Cook atau di Angela Youth Group ya. Dan Maria sudah aktif yaitu untuk sekolah minggu. Jadi kalau sekolah minggu aktif untuk anak-anak kecil dan kemudian senior ikut aktif, itu semua keluarga bisa kebawa. Dikebawa untuk aktif di gereja. Paling tidak mereka bisa mengikuti apa itu misa Indonesia, mengikuti moral tata cara Indonesia Timur gitu. Karena kalau hanya diisi dengan kebarat-baratan yang sekuler ini, waduh itu khawatir sekali ya masa depan anak-anak ini. Ya, apalagi belum lama ini ada undang-undang LGBT sudah disahkan oleh negara ini. Nah, kita kan tidak mau yang begitu merasukin anak cucu kita. Ada satu anak teman saya, teman KKI juga, dia tanya kemudian kepada anaknya yang sudah mulai menjauh gereja, dia tanya, kenapa kamu tidak ke gereja sekarang? Jawabannya mengagetkan. Ayah itu, dia bilang, kenapa gereja membenci? Tidak ada kasih terhadap orang LGBT itu. Kita tidak setuju memang dengan LGBT itu, gereja. Tapi kan tidak ada, bukan berarti tidak kasih. Kan kita tetap mau menerima orang begitu itu, dan juga apa itu namanya, menyayangkan sampai kejadian itu. Tapi tidak tetap menerima kalau dibiarkan begitu, nanti nularin semua anak-anak kita kan gitu. Nah, antara lain begitu supaya kita ini senior dengan aktif juga memberi contoh kepada anak untuk supaya ikut ke gereja, dan cucu-cucu ikut juga ada apa namanya cara-cara gereja Indonesia, juga diberi pendidikan dengan apa sekolah minggu begitu ya. Unsur-unsur moral ketimuran tidak hilang begitu. Nah, itu kalau saya ya, jadi itu merupakan suatu kebutuhan bahwa saya kalau mumpung masih bisa ya saya mau happy dan saya mau healthy supaya nanti di dalam usia masuk 80 kita tetap mempunyai badan yang sehat. Terus muka masih ceria. Itu saya sungguh sangat mengharapkan, meskipun toh akhirnya nanti sakit, tetapi masa-masa yang masih bisa kita lewati dengan baik, saya akan lewati dengan baik. Itu kalau saya. Jadi penting mungkin buat senior-senior yang lain bisa menunjang juga untuk kesehatan dan kebahagiaan mereka. Oke, terima kasih Tante. Om Pur, ada pesan Om? Ya, mirip dengan Tante Emma. Kita yang udah usia-usia seperti ini kan aset yang paling berharga itu kesehatan. Jadi dengan
berkumpul bersama, kita jalan-jalan terus bisa ketawa-ketawa, karena ketawa itu sumber kesehatan yang paling besar juga. Jadi dengan sosialisasi ini, menurut salah satu survei yang saya pernah baca itu bisa memperpanjang umur. Jadi saya pikir ini kegiatan yang sangat berharga dan perlulah buat semua orang bisa bersosialisasi bersama dengan lingkungan yang yang sepaham gitu ya, yang kita saling sama-sama selanjutnya akan membawa kesehatan yang lebih baik. Itu saya pikir penting sekali. Terima kasih Om Pur. Tante Yun? Kalau pesan dari saya itu jangan pernah merasa tua untuk melayani Tuhan. Jadi untuk melayani Tuhan dan sama. Jadi kita nggak perlu merasa aku sudah tua, aku nggak bisa melayani. Kita jangan mundur. Kalau kita masih tetap bisa berdiri, berjalan sendiri, tanpa ditopang siapa-siapa, kita go ahead, tetap harus melayani Tuhan. Karena kita mendapatkan bonus-bonus banyak dari Tuhan, kita harus kembalikan ke Tuhan. Itu pesan saya. Wow. Oke deh. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Kita tutup ya Zoom kita kali ini ya. Terima kasih banyak buat Om sama Tante. Saya belajar banyak ini hari ini, dan terutama tentang melayani ya. Teman-teman Om sama Tante ini, teman-teman TGA ternyata masih mau berkomunitas ternyata. Karena masih banyak juga teman-teman seperti yang seusia saya, Katolik, dan mereka enggan untuk berkomunitas dan berkumpul. Mungkin belum merasa butuh mungkin mereka ya. Oke, saya pikir kita akhiri aja dulu deh. Sobat KKI, itu tadi sharing dari teman-teman TGA, Om sama Tante yang sudah men-sharingkan kebutuhan mereka tentang komunitas TGA ini dan manfaat yang mereka rasakan, dan sekiranya kita belajar sesuatu dari mereka dan bagaimana hasrat mereka untuk mau melayani dan masih mau melayani di usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Sekian dari kami, kiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye. Terima kasih. Bye.